Sama datang kembali, kali ini kita bakal ngebahas sumber yang menarik banget nih, buku Principles, Life and Work dari Ray Dalio. Isinya tuh, wah, penuh pelajaran dari pengalamannya dia jatuh bangun-bangun salah satu hedge fund terbesar di dunia. Ya, Dalio ini kan figurnya emang kuat ya di dunia investasi. Betul. Nah, misi kita sekarang nih, menyaring prinsip-prinsip intinya Dalio supaya Anda bisa langsung kepikiran, oh ini bisa diterapin nih. Kita fokus ke cara dia ngadepin realitas, belajar dari gagal yang pahit banget, sama bangun sistem buat ngambil keputusan yang lebih oke. Yuk, kita mulai. Oke, siap. Prinsip paling dasarnya Dalio itu kan, kita mesti mikir sendiri buat tahu, satu, kita maunya apa, dua, realitasnya tuh gimana, terus tiga, apa yang mesti dilakuin. Dia nekenin banget soal keterbukaan pikiran radikal sama rendah hati. Tapi radikal, kedengarannya agak ekstrim gak sih? Atau susah gitu diterapin? Nah, justru kata radikal itu, ya, itu kuncinya. Ini bukan cuma sekedar, ya udah mau dengerin orang lain, tapi aktif, nyari tahu di mana kita mungkin salah. Jadi ngelawan ego sama, titik buta kita sendiri. Oh, jadi sengaja nyari yang beda pendapat gitu ya? Iya, tujuannya apa? Biar bisa belajar cepat, biar bisa adaptasi. Dalio ngeliat ini kayak mesin umpan balik gitu, ambil keputusan, lihat hasilnya, evaluasi jujur, apalagi kalau hasilnya nyakitin, terus perbaiki pemahaman, ulang lagi. Tanpa keterbukaan yang radikal ini, ya prosesnya mandek kan, kena ego. Ngomongin soal hasil yang nyakitin. Dalio ini kan terkenal nggak takut gagal, malah kayaknya nyaranin gitu ya. Ini menarik nih, dia ada cerita soal tahun 1982 itu kan, waktu dia pede banget pasar bakal jatuh. Wah, mempertaruhkan segalanya. Taunya salah total, hampir bangkrut. Gimana dia bisa ngelihat kegagalan separah itu jadi positif? Nah, itu contoh. Contoh klasik lah dari mantranya dia. Pain plus reflection sama dengan progress. Rasa sakit plus refleksi sama dengan kemajuan. Rasa sakit gara-gara gagal tahun 82 itu, kata dia, malah salah satu hal terbaik yang pernah kejadian. Loh kok bisa? Terbaik? Iya, kenapa? Karena itu maksa dia jadi rendah hati. Sadar kalau dia tuh nggak tahu segalanya. Refleksinya itu bikin dia sadar pentingnya, belajar sejarah ternyata krisis mirip gitu udah pernah ada. Sama pentingnya diversifikasi. Jadi dia nggak cuma ngeratapin sakitnya, tapi dianalisis. Gitu loh buat maju. Jadi kegagalan jadi data ya? Betul. Ini jadi inti proses 5 langkahnya dia. Tentukan tujuan, identifikasi masalah, nah di sini nih gagal masuk, diagnosis akar masalahnya, rancang solusi, lakuin. Kegagalannya cuma langkah identifikasi masalah aja. Oke, jadi belajar dari salah itu krusial banget, tapi gimana caranya biar nggak madamin kebakaran terus gitu setelah gagal? Ada cara biar keputusannya lebih bagus sebelum kejadian nggak? Ya, tentu. Refleksi aja kan nggak cukup, itu reaktif namanya. Dalio ini bisa dibilang terobsesi buat mensistematisasi pengambilan keputusannya. Biar proaktif. Kriteria-kriteria keputusannya dia ubah jadi algoritma komputer. Wow, algoritma? Iya. Komputer kan bisa proses data lebih banyak, lebih cepat, terus nggak pakai emosi kan? Nah, salah satu kunci di algoritmanya ini, itu ngitung nilai harapan atau expected value. Gampangnya, kita nimbang potensi untung lawan potensi rugi dari satu keputusan, terus dikali sama kemungkinan kejadiannya. Jadi, nggak asal pakai feeling, tapi ada kalkulasi resiko untung yang terstruktur gitu. Oke, selain algoritma, gimana soal masukan dari orang lain? Tadi kan ada prinsip keterbukaan pikiran itu. Tepat sekali. Sistemnya Dalio itu nggak ngebuang input manusia, tapi ngasih bobot ke masukan mereka. Ini nyambung ke konsep believability weighting, pembobotan kredibilitas. Gimana tuh maksudnya? Jadi pas ada beda pendapat, ya dengerin semua, tapi kasih bobot lebih ke orang yang kredibel. Maksudnya, orang yang punya rekam jejak sukses yang relevan minimal 3 kali lah, dan bisa jelasin logikanya kenapa dia mikir gitu. Oh, jadi nggak semua pendapat bobotnya sama ya? Enggak. Dia kasih contoh waktu dia didiagnosis kanker. Dia ngobrol sama beberapa dokter ahli, sengaja cari pandangan beda dari para ahli ini, dia nyebutnya proses triangulasi, biar bisa lihat masalah dari banyak sudut. Jadi keputusannya lebih tercerahkan, nggak cuma ngikutin satu opini ahli aja. Triangulasi.
Menarik. Jadi ada sistem, ada orang kredibel, tapi gimana mastiin orang-orang di sekitarnya juga efektif kerjanya? Nah, ini nyambung ke prinsip fundamental lain. Siapa lebih penting dari apa? Nah, Dalio tuh nekenin banget pentingnya paham gimana cara orang mikir. Dia bahkan sampai bikin kayak baseball cards gitu di internal perusahaannya. Baseball card? Kayak kartu pemain baseball? Iya, tapi isinya rangkuman kekuatan, kelemahan, sama gaya berpikir tiap orang. Tujuannya apa? Ya buat nempatin orang yang pas di peran yang pas, sesuai sama ibaratnya kabel otak alaminya mereka. Sistem atau rencana sebagus apapun, kalau dijalanin sama orang yang dasarnya nggak cocok sama tugas itu, ya bahkan gagal juga. Kayak dirigen orkestra lah, nggak mungkin kan minta pemain biola niup trompet sehebat apapun dia main biola. Wah, iya. Jadi semua prinsip ini nyambung ya satu sama lain? Betul sekali. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda. Hadapi realitas, jadilah hiperrealis. Terima kebenaran apa adanya, walau pahit, lewat keterbukaan pikiran yang radikal tadi. Oke. 2, kesalahan itu data. Lihat rasa sakit dan gagal itu bukan akhir, tapi data berharga buat maju. Lewat refleksi, pain plus reflection sama dengan progress. Sip. 3, keputusan yang sistematis. Pakai logika, pertimbangkan nilai harapan, expected value, terus lakukan triangulasi sama pendapat orang-orang kredibel yang mungkin beda pandangan. Triangulasi, oke. 4, kenali kabel otak. Sadari kalau orang itu punya kekuatan dan cara mikir beda-beda. Tempatkan diri Anda dan orang lain di peran yang paling pas. Ingat, siapa lebih penting dari apa? Oke, mantap rangkumannya. Nah, sekarang gimana ini bisa relevan buat Anda yang lagi dengerin? Coba deh kita refleksi bentar ya. Ada nggak satu situasi sekarang ini di mana Anda bisa coba terapin keterbukaan pikiran radikal? Mungkin sengaja cari pandangan orang yang Anda tahu beda pendapat. Terus, coba lihat lagi satu kesalahan atau momen sakit baru-baru ini. Bisa nggak dicoba pakai kerangka pain plus reflection sama dengan progress? Pelajaran objektif apa sih yang bisa ditarik dari situ? Dan siapa aja orang kredibel yang punya rekam jejak bagus dan logikanya jalan di lingkungan Anda yang bisa diajak diskusi buat triangulasi soal keputusan penting yang lagi Anda hadapi? Sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran Dalio yang lumayan provokatif sih. Dia bilang, kebenaran atau pemahaman akurat soal realitas itu fondasi mutlak buat hasil yang baik. Tapi ironisnya, banyak dari kita tuh secara alami nolak kebenaran kalau nggak sesuai sama maunya kita. Pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungkan. Seberapa jauh Anda setuju sama Dalio soal ini? Dan kalau memang setuju, realitas nggak nyaman apa mungkin di kerjaan atau hidup pribadi yang kayaknya perlu Anda hadapi dengan lebih jujur minggu ini. Sambil ingat prinsip-prinsip tadi. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.